Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Walam yughassal walam yusalla alaih fa in taba wa illa qutila. Dalam keterangannya lalu dijelaskan bahwasanya orang yang murtad itu diberi kesempatan untuk bertaubat 3 kali, wakila 3 hari. Diminta untuk kembali ke dalam Islam. Kalau dia bertaubat maka selamat dia, itu tidak dihukum. Tapi kalau tidak mau bertobat maka kutilah, dibunuh ya, dibunuh. Ini hukum Islamnya sangat keras, yang sangat keras. Tidak wajib untuk masuk Islam, tidak wajib. Tetapi begitu dia sudah muslim, maka dia punya kewajiban-kewajiban hukum yang harus dia patuhi, yaitu kewajiban sholat yang 5 waktu, kewajiban untuk berpuasa Ramadan, kewajiban untuk berzakat, kewajiban berhaji manakala mampu. Itu kewajiban. Dan dia dihalangi, dilarang untuk mengkonsumsi miras misalnya, yang dilarang oleh agama, daging babi atau celeng dan seabrek lainnya. Ada hukum-hukum yang mengikat dia, hukum pernikahan, hukum di bidang hutang piutang, di bidang ekonomi dan sebagainya, yang wajib diikuti, ya, yang wajib diikuti. Termasuk dilarang untuk keluar kembali ke dalam agama mereka yang pertama. Kalau dulu tidak ada kewajiban orang itu masuk Islam, tapi begitu dia muslim maka ada kewajiban untuk mengikuti, mentaati ajaran-ajaran agama. Di situ bedanya. Jadi di situ tidak lagi berlaku hak asasi manusia untuk dia itu meninggalkan Islam dengan hukuman yang keras sekali, kutilah, dibunuh ya, dengan dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah, mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Haknya apa? Dia itu begitu dia muslim punya hak yang sama dengan muslim yang lain, sehingga dia punya hak hidup. Wala yahillu damu mri'in muslim illa bihida thalath, al-mufariqu lidinihi at-tariku lil jamaah. Begitu dia muslim maka dia sudah terlindungi, haknya sebagai muslim terlindungi. Jadi tidak boleh dibunuh ya, tidak boleh dirampas harta bendanya dan sebagainya. Oleh karena itu dulu saya katakan, kalau sampai ada orang dengan sengaja membunuh orang muslim, maka baginya adalah neraka jahanam, neraka jahanam. Sehingga sangat tabu, tidak boleh dilakukan. Bahkan ketika perang sekalipun, ada pasukan musuh yang berhadapan, lalu dia umpama dia itu melepaskan pedangnya
dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak boleh dibunuh, sudah tidak boleh dibunuh. Sampai ada peristiwa Khalid bin Walid yang berperang tanding dengan salah seorang kufar Quraisy, dan orang itu kalah dalam adu pedang. Begitu pedangnya terpental, dia mau dibunuh, dia bersyahadat. Oleh Khalid bin Walid dikatakan ini orang hanya siasat saja ini untuk menghindari kematian. Akhirnya dibunuh orang itu. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya apa? Khalid bin Walid itu ditegur oleh Kanjeng Nabi, dimarahi. Nahnu nahkumu bidzahir wallahu tawalla sarair. Kita ini menghukumi sesuatu dengan berdasar yang nampak, yang kelihatan, yang terdengar. Begitu dia bersyahadat, selesai sudah, ya, selesai sudah, tidak boleh dibunuh. Itu kenapa oleh Gus Baha itu dikatakan orang yang kafir selama 80 tahun sekalipun, mursal mulai masih muda, umpama dia itu suka minuman keras, suka main perempuan, suka berjudi dan sebagainya, begitu dia umpama usianya sudah renta, usianya sudah 80 tahun, andai kata dia panjang umur, dan dia bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosa-dosa yang dia kumpulkan selama 80 tahun itu langsung oleh Allah dihapus, langsung dihapus, diampuni oleh Allah. Dia buka lembaran baru. Andai kata besok paginya dia meninggal, maka dia sudah muslim, dosanya terhapus dan dia masuk surga berkat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kok aneh kalau ada orang itu tahlilan yang dibaca itu kalimat-kalimat tauhid, kok malah dikatakan masuk neraka karena bid'ah, ya. Nah, ini pandangan-pandangan kelompok sebelah yang kebablasan, ya, kebablasan. Jadi kita kembali kepada sabda Nabi tadi itu, begitu dia sudah bersyahadat, dia umpama dia itu murtad, lalu dia kembali bersyahadat, maka terlindungi sudah haknya, darahnya terlindungi, harta bendanya terlindungi dan sebagainya, ya. Wal istitabatu wajibatun, diminta untuk bertobat itu wajibatun, hukumnya wajib, bukan langsung dibunuh, enggak, diminta bertobat, didatangi oleh imam pemerintah, ditanya betul apa anda kamu sudah murtad, keluar dari Islam, ya. Dia mengatakan iya betul, saya sudah keluar dari Islam. Maka utusan pemerintah tadi itu meminta kepada orang tersebut, yutlabu minhu ayyatuba wa ya'uda ilal Islam qabla ayyuqtala, dituntut, diminta untuk dia bertaubat dan kembali ke dalam ajaran Islam sebelum dia dibunuh. Lima rawahu Daruqutni an Jabir radhiyallahu anhu anna mar'atan yuqalu laha Rumman irtadat fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yurada 'alaiha al-islam fa in tabat wa illa qutilat. Ini hadis yang lalu, saya ulang kembali. Seorang perempuan yang namanya Rumman, dia murtad. Nabi kemudian memerintahkan untuk dia itu kembali ke dalam Islam, diajak kembali. Fa in tabat wa illa qutilat,
Kalau dia bertobat ya sudah dibiarkan, tapi kalau dia menolak maka kutilat, dia dibunuh. Waqila yumhallu thalathatu ayyam, dikatakan bahwa kesempatan itu selama 3 hari, diberikan kesempatan selama 3 hari. Yukarraru alaihi at-talabu fiha, 3 hari itu di bulan baleni ya, tidak satu kali dibiarkan, diulang-ulang, berkali-kali diulang agar dia itu kembali ke dalam Islam, diulang-ulang selama 3 hari itu, diulang-ulang. Barangkali pagi diminta, mungkin siangnya dia sadar, ya, siangnya belum juga sadar, diminta mungkin sorenya. Sebab ada kasus-kasus di mana orang itu katanya itu menerima mimpi didatangi Tuhannya yang baru itu, ya, yang kemudian dia berpindah agama. Dalam ajaran agama kita, hal-hal seperti itu sebetulnya adalah tipu daya setan. Setan itu menyaru, atau jin ya, menyaru menjadi sosok mungkin berjubah putih sehingga sama dengan Tuhan yang disembah oleh kelompok tertentu, oleh agama tertentu, ya. Lalu dia minta kembali, minta untuk masuk dalam agamanya, menyembah dia, dan dia terpengaruh. Mungkin dia pikir-pikir mimpi itu sungguh apa enggak. Kalau kita jelas ya, kalau kita Islam itu mengatakan itu adalah kaidus syayatin, tipu daya setan. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Oleh Nabi diberi doa sebelum tidur, bacalah doa ini. Barang siapa di antaranya membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia itu diselamatkan dari gangguan setan. Itu kadang-kadang datang dalam bentuk mimpi. Tetapi kalau orang itu oleh Allah dilindungi karena mungkin dia sudah membaca doa sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Rasulullah, atau membaca ayat tertentu, maka dia, jin itu nggak datang pada dia menipu daya. Ini sampai sekarang masih terjadi kasus, sampai ada pasang suami istri bahkan dibantu oleh kakeknya itu mentoloh, membunuh anaknya. Alasannya itu diperintah, kalau kamu ingin kaya, kamu bunuhlah, korbankan salah seorang anakmu. Dia turuti itu mimpi. Mimpinya itu kedatangan seseorang yang tadi itu mungkin berjubah putih dan sebagainya. Hati-hati ya. Sampai dengan detik ini hal-hal seperti itu masih terjadi. Barusan yang terjadi di Sulawesi, sampai dibunuh. Ya taunya polisi dia bunuh orang walaupun itu anaknya, ya. Akhirnya dia diproses secara hukum. Yang pasti itu sudah miring ya, otaknya sudah miring. Jadi jangan dientengkan sebelum tidur, bacalah ini itu dan sebagainya, agar tidak terpedaya oleh tipu daya setan yang datang dalam bentuk seseorang. Mungkin datang dalam bentuk kiai, mungkin datang dalam bentuk orang tuanya. Wesley kon kudu metu teko Islam, melo aku mbae saiki enak uripe nang alam barzah, ya, mungkin begitu ya. Itu terjadi. Jadi di sini ajakan untuk kembali itu bukan cuma satu kali. Dalam masa 3 hari itu yukarraru, itu diulang-ulang, tidak boleh bosan. Liqauli Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an fi murtadin, ketika beliau menangani kasus kemurtadan seorang yang murtad.
qutila wa lam yumhal, dia itu dibunuh tapi tidak diberi kesempatan, tidak ditawari. Kemudian ditanya, Sayyidina Umar itu menerima informasi kasus bahwa ada seorang murtad yang kemudian dibunuh, tapi tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Maka berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab, afala habastumuhu thalathan, apakah tidak kamu berikan kesempatan kepada dia sampai 3 kali, 3 hari 3 kali. Wa'at'amtumuhu kulla yawmin raghifan, kenapa tidak kamu tunda? Begitu dia itu murtad langsung dibunuh. Afala habastumuhu, apakah tidak kamu tunda dulu, ditawari, mungkin dia sadar kembali ke Islam, kemudian dia itu diberi makan seperti biasa saban hari, ya, secara layak. Wastatabtumuhu, dan dia diminta bertaubat. La'allahu yatubu wa yuraji'u amrallah, barangkali dia itu yatubu, dia bertaubat, wa yuraji'u amrallah, dan kembali ke dalam urusan Allah, artinya dia itu kembali ke dalam Islam. Thumma qala Umar, Allahumma inni ahdiru walam amur walam arda idh balagani al-muwatta, idh balagani al-muwatta juz 2 halaman 787 737. Ini adalah salah satu kasus. Jadi beliau menegur seseorang yang dibunuh begitu dia murtad, ya, begitu dia murtad. Harusnya itu diberi waktu 3 hari, diberi kesempatan. Afala habastumu thalatan. Dan para ulama hadis maupun fuqaha hadis pendapat bahwa ucapan dari sahabat-sahabat Nabi, terutama dari Khulafaur Rasyidin, yang tidak ditegur atau dibantah oleh sahabat yang lain, artinya dibiarkan berlalu begitu, artinya apa? Itu benar. Apalagi Umar bin Khattab, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, ya. Tidak mungkin beliau itu mengambil sikap yang berbeda dengan Nabi, sehingga walaupun yang berkata ini bukan Rasulullah, tapi ini Umar bin Khattab yang berkata, kenapa tidak kamu beri kesempatan, ditunda dulu, kok langsung dibunuh? Ini kan semacam teguran. Ini dijadikan dasar oleh para fuqaha kemudian untuk memberikan kesempatan kepada orang yang murtad kembali ke dalam Islam, bukan langsung dibunuh. Nah, ini kadang-kadang kalau sudah pandangan orang itu sudah bercampur dengan politik, ya, ini sudah repot sudah untuk menilai. Pernah waktu pilkada di Jember dulu, saya itu ditanya, ditelepon, ya, bukan ditelepon, di WA. Saya dengar bahwa Cabub itu murtad dari agamanya. Saya tanya, Cabub yang mana? Seseorang disebut namanya. Saya katakan, setahu saya beliau masih ke masjid, beliau masih sholat 5 waktu, beliau tidak berpindah ke tempat beribadah agama lain, beliau masih pakai sarung, pakai songkok, pakai baju takwa, bahkan selawatan. Dari mana berita itu? Itu dikarang untuk menjatuhkan lawan, ya, gara-gara politik. Sehingga hati-hati dengan itu berat sekali, ya, berat. Kalau sampai dia itu menghukumi seseorang itu kafir padahal tidak,
maka hukum itu kembali kepada dirinya sendiri. Naudzubillah. Ya, apalagi zaman sekarang banyak fitnah, banyak berita dusta, berita bohong dan sebagainya. Makanya kalau kita melihat sesuatu berita di medsos, jangan langsung percaya, jangan, ya, jangan, berbahaya. Banyak berita dikarang, fotonya pun dikarang itu kalau zaman sekarang. Kalau dalam istilah agama tabayun, kalau perlu ya tabayun, nggak perlu biarin. Itu sudah ada undang-undangnya bahwa orang-orangnya berkata bohong dan sebagainya itu dan merugikan seseorang itu bisa diproses. Nah, kembali kepada masalah ini, menurut kiai saya, Kiai Abdul Halim Siddiq, Kiai Ahmad Siddiq, bahwa hukum yang keras itu dimiliki oleh paham komunis, Kalau ada kader komunis di Cina di sana ya, atau di Rusia waktu itu, yang keluar dari partainya, hukumannya dibunuh, dianggap pendosa besar. Akhirnya sampai sekarang pun orang-orang yang berdosa besar karena korupsi dan sebagainya itu dibunuh, membunuh orang, merampok, keluar dari partai komunis itu dibunuh hukumannya. Satu-satunya agama yang memiliki ketegasan, ya, sama dengan tegasnya ajaran komunis, tegasnya loh ya, itu Islam. Muslim tidak dipaksa, keluar dari Islam dibunuh. Islam yang punya itu kalau terjadi di negeri di mana berlaku hukum Islam. Tapi kalau di sini ya tidak boleh orang itu ngebunuh orang dengan sendirinya karena seseorang dituduh murtad. Motong tangan orang yang mencuri tidak boleh ya. Semuanya ada aturannya dan kita patuh. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, patuh kepada apapun yang menjadi keputusan pemerintah di situ. Zaman itu pun gitu, tidak langsung serta merta ada pencuri dibunuh, enggak ya. Itu ada yang ngurusi, yaitu qadhi itu hakim yang menentukan. Terbukti begitu atau dia mengakui dan jumlah yang dicuri itu mencapai 1 nisab dari emas dan perak misalnya, ya sudah, maka baru dia dieksekusi. Tanpa itu tidak akan terjadi. Baik, saya kira begitu untuk pagi ini, mudah-mudahan menjadi pertimbangan kita nanti. Tadi dulu sudah saya katakan, barangkali di antara putra-putra kita kelak ada yang menjadi anggota legislatif untuk memperjuangkan itu dengan secara elegan, secara demokratis. Tidak apa-apa, boleh ya, boleh. Jadi kalau ada misalnya anggota dewan dari orang-orang Islam yang masuk kategori kencang dalam beragama ya, lalu mengusulkan, saya usulkan supaya orang-orang yang pezina itu dihukum berat, pencuri yang mencapai nilai segini dihukum berat, pembunuh dibunuh juga, boleh. Itu negara kita negara demokrasi ya. Negara demokrasi, jangan kemudian dituduh gini gitu, jangan. Itu hak mereka untuk bersuara. Jadi kalau sekarang itu ada di antara kelompok-kelompok yang memperjuangkan hukuman berat bagi para pelanggar berat, itu hak mereka, dan itu semata-mata untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sekarang makin lama makin banyak, sehingga kalau dikumpulkan ya jumlah para narapidana yang terlibat kriminal itu mungkin jumlahnya bisa puluhan juta se-Indonesia, sehingga lama-lama tidak muat. Ketika tidak muat sesak, orang-orang itu stres, mengalami stres, kayak barusan di Tangerang itu terjadi kerusuhan, kemudian ada yang membakar mungkin gitu ya, sehingga yang mati lebih 20 orang ya, lebih 20 orang. Baik, kita akan akhiri dengan harapan mudah-mudahan Jember yang sudah level 1 ini makin ke depannya makin bagus kondisinya, Allahumma amin, sehingga kita tetap
berada pada posisi aman dari kemungkinan tertular wabah COVID-19. Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratan mustaqima birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.